Sahabat sekolah dasar semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anda menyaksikan talk show Tanah Kita, Tanah Surga spesial Hari Tani Nasional. Tahun ini adalah peringatan yang ke-61. Mengapa kemudian yang diangkat adalah Tanah Kita, Tanah Surga? Karena itu melekat sekali dengan Indonesia yang cukup luas, melimpah kekayaan alamnya. Bahkan ada lagunya ya Bu Emma ya? Ada. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Vokalis semua kayak di sini. Nah, ini memang spesial memperingati Hari Tani Nasional. Nah, tapi sebelum memulai apa yang akan kita obrolkan hari ini, saya mau kasih kuis dulu buat sahabat sekolah dasar. Izin Bapak Ibu boleh ya? Kuisnya adalah kalau tanggal 17 Agustus, sudah tahu tidak itu peringatan hari apa? Ya, pasti pada tahu semuanya, ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau tanggal 24 September adalah peringatan hari, nah ini yang banyak nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi sahabat sekolah dasar di rumah mungkin tidak banyak yang tahu tanggal 24 September adalah peringatan Hari Tani Nasional. Nah, harus dicatat, harus diingat-ingat begitu ya. Kenapa sih kemudian Hari Tani Nasional ini harus diperingati setiap tahun? Karena memang profesi tani, profesi petani ini sebagian besar masyarakat menganggap memang masih sebelah mata begitu. Padahal profesi petani ini memiliki peranan yang sangat penting. Apalagi Indonesia ini kan dikenal dengan negara yang memiliki hasil bumi yang melimpah. Bahkan sebagian besar masyarakatnya pun juga berprofesi sebagai petani. Nah, sebelum memulai obrolan, saya mau pantun dulu nih Bu. Sudah saya siapkan, sudah saya bikin sehari semalam Ibu. Saya mau pantun dulu. Orang Indonesia makannya nasi. Cakep. Nasi didapat dari petani. Cakep. Untuk tahu lebih banyak informasi, ayo kita dengarkan obrolan yang satu ini. Nah, langsung saja sudah ada yang gelis-gelis pisan, kaset-kaset pisan di sini kan. Kita perkenalkan, yang pertama ada Direktur Sekolah Dasar Ibu Dr. Andes Sri Wahyuningsih. Bu Ning, kabar sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Maria, terima kasih. Alhamdulillah juga ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, ada Insinyur Beni Yoga Gunan Santika MP. Sehat Pak, semangat hari ini. Alhamdulillah sehat. Yang juga tak kalah sehat, sumringah soalnya Pak senyumnya ini. Ada juga Pak Totong SPD MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Salam sehat Pak. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya minder dari duduk di sini nih Pak. Ada yang lebih cerah, lebih semangat, kalah cantik saya di sini. Ada Ibu Emma Halimah, ini perwakilan dari sekolah dengan predikat Best Practice Ketahanan Pangan dari SDIT Asalam Garut Kota. Salam sehat Ibu, salam sejahtera. Sehat. Assalamualaikum sahabat sekolah dasar semuanya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi seperti janji saya tadi, kan kita akan cari tahu lebih banyak lagi mengenai potensi kekayaan alam Indonesia dan juga cara melestarikannya. Tapi pasti pertanyaan besarnya adalah mengapa ya sahabat sekolah dasar di rumah, apalagi anak-anak siswa-siswi yang masih sekolah dasar begitu ya, masih cukup dini ibaratnya, kok ya harus tahu begitu bagaimanakah kekayaan potensi alam Indonesia yang cukup luar biasa ini? Pertanyaannya kan pasti apa alasannya begitu. Nah, saya ingin tanya ke Bu Ning, kenapa Ibu jadi sahabat sekolah dasar di rumah kok harus menyimak secara penuh obrolan kita hari ini? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Maria, saya mau pantun dulu. Luar biasa. Main ke sawah dengan gembira, mengisi waktu di akhir pekan. Cakep. Terima kasih Mbak Maria atas waktunya, terima kasih saya ucapkan. Iya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kita perlu memperkenalkan anak sekolah dasar ya, untuk lebih mengenal terkait dengan hasil
pangan ya yang memang harus kita literasikan kepada anak-anak sejak dini. Sejatinya anak-anak kita saat ini hidup di era industri 4.0. Anak-anak milenial, di mana anak-anak kita sekarang sangat dekat dengan segala sesuatu yang sifatnya instan. Untuk itu sangat penting kita memberikan pemahaman, meliterasi anak-anak kita agar seperti yang tadi sudah Mbak Maria sampaikan, bahwa kita negara yang cukup kaya dengan potensi hasil alamnya, salah satunya adalah pertanian. Tentunya ini harus kita literasikan kepada anak-anak kita sejak dini. Bahkan tidak hanya mereka harus memahami apa itu hasil pertanian, tapi proses bagaimana yang dihadapi, dilakukan, dilaksanakan oleh para petani, ini yang mereka harus kenali sejak dini. Ini menjadi penting karena memang sekolah dasar sebagai pondasi untuk membangun literasi kepada anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita tentunya harus dimulai, termasuk bagaimana ketahanan pangan harus diperkenalkan kepada anak-anak kita sejak dini. Mungkin itu Mbak Maria yang perlu saya sampaikan. Jadi sudah jelas di garis bawah memang cukup penting. Tapi pertanyaannya Bu, kalau kita berbicara mengenai pendidikan ini kan kolaborasi lah ya, tidak hanya masyarakat saja tapi juga pemerintah pusat, pemerintah daerah juga. Nah kalau di Kabupaten Garut sendiri ini ada tidak sih kemudian edukasi-edukasi yang diajarkan terkait dengan pertanian misalnya, melestarikannya bagaimana, ketahanan pangan dan juga potensi alam kita, Pak Totong? Ya, terima kasih. Nanti saya pantunya akan berbalas dengan Ibu Direktur ya. Tapi kami ingin menjelaskan bahwa sebagian besar ya mata pencarian masyarakat itu adalah bertani. Jadi sejak dini itu tanpa diajarkan oleh Bapak Ibu guru, itu anak-anak sudah mengenal hal itu. Tema-tema tersebut kami masukkan ke dalam kegiatan ya, ada kurikuler, ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nih, tentunya karena tadi disampaikan bahwa itu sangat luas. Kami di Garut itu terkenal itu gurilap ya. Lengkap gitu ya. Gunung, rimba, laut, pantai dan sungai itu lengkap. Betul. Sehingga ini sudah disampaikan kepada anak-anak kita dengan tema-tema misalnya kebun, ladang, sawah, seperti itu. Makanya kami mengedukasi itu bahwa lingkungan di luar sekolah itu namanya adalah laboratorium raksasa. Jadi terbuka luas. Kalau di ruang kelas itu kan Bu Direktur ya terlalu disekat oleh ruangan yang ukurannya 7:8. Tapi kalau di luar sekolah, sumber-sumber belajar yang tadi kami sampaikan, itu kami menamakannya adalah laboratorium raksasa, dan kami yakin bahwa di beberapa tempat juga semua tentang pertanian atau pelestarian lingkungan itu sudah dikuasai oleh anak-anak kita seperti itu. Apalagi kalau di Kabupaten Garut ini juga tadi laboratorium raksasanya ini keindahan alamnya, kemudian pertaniannya luar biasa Pak. Kalau dilihat, begitu indah. Apalagi kalau tadi saya pagi-pagi sempat jalan-jalan Pak, kita lihat sawahnya hijau sekali, luas. Para petaninya pun juga kalau dilihat-lihat masih menggunakan alat-alat yang tradisional Pak. Nah ini cukup penasaran juga, mungkin sahabat sekolah dasar yang sekarang tahunnya kan menggunakan alat-alat yang lebih modern lah ya, traktor dan segala jenisnya. Tapi kalau ke Kabupaten Garut pasti bisa melihat bagaimana para petani di sini, sahabat sekolah dasar, masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Nah ini mumpung ada Pak Kadis di sini, ada Pak Beni. Jadi bagaimana Pak Beni kemudian kok bisa ya para petani di sini tuh masih bisa melestarikan menggunakan alat-alat yang tradisional bahkan? Baik, jadi memang Kabupaten Garut ini kalau melihat potensi lahan yang ada di kita itu hampir 300.000 lebih hektar yang ada di Kabupaten Garut, Mbak ya. Jadi memang dari 300.000 itu hampir 42.000 hektar lebihnya itu lahan sawah. Nah artinya ini memang Kabupaten Garut menjadi salah satu penyangga untuk penyedia kebutuhan pangan Jawa Barat maupun nasional. PR-nya Pak Beni berat berarti ya Pak? Ya, jadi memang kita harus mempertahankan terutama dengan kondisi sekarang. Laju alih fungsi ini kan begitu deras ya, tapi tetap kita dengan perda yang dikeluarkan oleh Pak Bupati di Kabupaten Garut ini tetap mempertahankan supaya lahan sawah tetap menjadi lahan sawah begitu. Nah, adapun yang tadi terkait dengan kearifan lokal begitu ya. Nah, memang pertanian kita perlu didorong ke arah menuju pertanian yang modern.
Nah, tapi di beberapa lokasi kita masih mempertahankan pertanian tradisional tersebut. Iya. Nah, di kita masih ada lahan-lahan sawah yang memang kita pertahankan dari sisi organik begitu ya. Jadi kita ada beberapa lokasi yang khusus kita sentralisir sebagai sentra pertanian organik, dan tentu ini diolah juga masih tradisional. Kualitas berasnya juga berbeda dengan kualitas beras yang memang selama ini kita dorong dengan pupuk kimia terus. Di daerah gitu mana ya. itu Pak Bedi? Itu ada salah satu kecamatan di kita, Kecamatan Bayangbong dengan Kecamatan Cilawu. Itu ada sekitar 100 hektar yang sudah kita register lahannya. Jadi memang penghasil beras di situ sudah beras organik begitu. Jadi artinya meskipun pertanian modern kita dorong, tapi tetap kearifan lokal ini kita pertahankan. Itu berarti bisa menjadi salah satu sarana wisata juga mungkin kalau Betul. sahabat sekolah dasar ingin melihat Betul. bagaimana secara langsung penerapannya Iya. gitu Pak. Dan memang selama ini kita lokasi yang tadi saya sampaikan itu menjadi salah satu tempat untuk edukasi anak-anak. Oh baik. Dari mulai SD ya, Mhm. dari mulai SD kita edukasi, kita support mereka supaya mereka dari sejak dini mulai mencintai terhadap dunia pertanian Ya. gitu. Karena pertanian ini menjadi penyangga bagi ketahanan bangsa gitu. Betul. Nah, itu yang perlu tahu ya Pak ya mengenai Betul, potensi betul. alam pertanian, karena kayaknya kalau sahabat sekolah dasar saat ini tuh taunya TikTok gitu, Ya. Instagram gitu. Nah, perlu tahu juga tentang hasil panen, dan makanya disimak secara utuh ya obrolan kita. Ya. Kalau tadi Ibu Pak Totong kan sudah sebutkan, ada kok ekstrakurikulernya mengenai ketahanan pangan ini, ada di sekolah-sekolah bahkan. Emang ada, Bu? Ada. Hmm. Iya. Sebelumnya saya ada pantun. Waduh, mantap ini. Ke Garut, ke Sukaregang. Hmm. Jangan cemberut dan jangan tegang. Walaupun pakai masker, tapi tetap senyum gitu ya. Iya. Untuk melakukan hal tersebut, sekolah mengedukasi tentang pertanian dengan cara yaitu yang pertama adalah membedah kurikulum. Guru mentransfer ilmu kepada peserta didik melalui program-program yang telah distrategikan di kegiatan pembelajaran baik di ruangan maupun di luar ruangan. Pada intinya guru harus inovatif, guru harus kreatif, guru harus berwawasan untuk menciptakan bagaimana anak bisa mengetahui bahwa tanah kita itu tanah surga. Nah ini Bu pertanyaannya, kalau memang guru-gurunya sudah diajarin, dididik untuk bisa memberikan hal itu, tapi anak-anaknya kalau nggak mau gimana? Ya, karena itu pembiasaan. Tak kenal maka tak sayang. Nah betul. Dari yang apa yang ada di tanaman yang ada di lingkungan sekolah dulu. Mulai kita rawat, kita cintai, kita pelihara, dan kita lestarikan sampai kita memanfaatkan untuk kehidupan kita. Jadi anak-anak setidaknya dikenalkan dulu mencintai, merawat yang ada di lingkungan di sekolah dan di rumah. Nah, saya penasaran Ibu, apa sih Bu kata murid-murid di sana? Kan ini SDIT Asalan kan menjadi salah satu sekolah dengan best practice ketahanan pangan luar biasa, tadi disebutkan contoh-contohnya. Respon dari mereka bagaimana Ibu? Yang pertama mungkin dengan melihat adanya tanaman di sekolah saja itu akan adanya kesejukan, penghijauan. Setidaknya di rumah mereka kan yang tidak ada Pekarangannya. Mulai tidak ada, ditanami pohon gantung. Kalau di sekolah kan ada pohon pisang, pepaya, singkong yang mereka bisa lihat sendiri dan rasakan sendiri manfaatnya. Jadi mereka bisa merasakan tidak hanya manisnya buahnya, tapi juga kesejukannya juga dirasakan di sekolah gitu ya Bu. Jadi kalau di sekolah biasanya yang lain ingin cepat-cepat pulang, kalau ini aduh ingin betah gitu di sekolah. Nah ini mumpung juga ada Buning di sini Bu. Mungkin sahabat sekolah dasar di rumah juga ada yang dipertanyakan, kok kayaknya tuh kita sering banget dengar gitu Bu, pemerintah pusat tuh menggaungkan 6 literasi dasar. Nah, mumpung ada Ibu, monggo Bu dijelaskan juga kepada seluruh sahabat sekolah dasar di sini. Ya, 6 literasi dasar itu merupakan sebuah kompetensi yang minimal harus dilaksanakan, dimengerti oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena 6 literasi dasar ini sebetulnya sebagai modal pada anak-anak kita untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi dirinya. Apa itu 6 literasi dasar? Pertama adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kewargaan. Nah, ini penting untuk anak-anak sekolah dasar.
pertanian yang saat ini kita sedang memperingati sebagai Hari Tani Nasional, ini harus dikenalkan. Sekali lagi anak-anak kita, terutama anak-anak jenjang sekolah dasar, ini mereka harus dikenalkan dan dibiasakan, gitu ya Pak Kadis ya, betul, Bu. Bapak-bapak. Karena pembiasaan itu ketika itu sudah terinternalisasi dalam diri anak-anak kita, tentunya ini tidak akan menyulitkan anak-anak kita untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain. Karena kompetensi itu tidak hanya 6 literasi dasar, Mbak, tapi banyak sekali kompetensi yang harus dimiliki. Tapi setidaknya untuk jenjang sekolah dasar, 6 literasi dasar itu harus dikuasai. Dan itu semua harus diberikan kepada anak-anak kita, seperti yang Pak Kadis tadi disampaikan, bisa melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan sebagainya, itu harus dibekalkan. Iya. Nah, tapi kalau secara keseluruhan Pak, di Kabupaten Garut ini Pak Totong, apakah juga pembelajaran di luar kelas ini juga dipraktekkan? Ya, Garut ini adalah menjadi peserta terbanyak, baik program sekolah penggerak, tadi yang melahirkan profil pelajar Pancasila, 6 indikator, termasuk guru penggerak. Nah ini guru penggerak ini kan bagaimana menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini ini bagaimana? Nah itu, ya, jadi kan didorong oleh itu. Seperti itu. Termasuk di dalamnya guru penggerak itu terbanyak di Jawa Barat, Garut itu. Oh, di Garut? Iya, terus Jawa Barat termasuk di lingkup P4TK PLB ya, Bu. Jadi pembelajaran di luar kelas juga sering dilakukan. Iya, nah ini edukasi ini bahwa dengan guru penggerak bagaimana keberpihakan pada siswa tadi yang disampaikan. Kembali lagi ya. Jadi tetap kembali lagi pada siswa. Posisi guru hanya sebatas menjadi fasilitator. Nah, sedang terus kami kembangkan seperti itu. Nah, Pak Beni, coba ada tidak Pak mungkin jenis model pertanian modern yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah tuh kayak apa? Jadi biar nanti para guru, para siswa, sahabat sekolah dasar ini bisa praktek nanti di sekolah. Nah, sebetulnya jadi perlu kami sampaikan juga, jadi di Kabupaten Garut itu ada Garut Edupam Center. Nah, Garut Edupam Center ini para petugas kami di lapangan, ya, para petugas penyuluh kami di lapangan ini pilihan dari beberapa penyuluh kita siapkan untuk memang ini programnya mengedukasi anak-anak sekolah. Seperti misalnya terutama teman-teman di SD ya. Nah, salah satunya ini adalah memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan di sekolah yang memang sekarang kan kondisinya sempit-sempit gitu ya. Nah, satu kita kenceng ya, Bu. Jadi satu kita salah satunya adalah kita mengenalkan yang kemarin beberapa sekolah kita terapkan itu pengenalan untuk tanaman hidroponik, Bu. Nah, jadi memang kalau melihat teknologi seperti yang teknologi tinggi, padahal sebenarnya itu bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, begitu. Tinggal mungkin nanti ada pengenalan cara membuat irigasi dan sebagainya, sehingga lahan yang sempit pun itu bisa dimanfaatkan, begitu. Jadi ada hidroponik, ada vertikultur, Bu. Dan itu juga lebih indah kalau secara estetik dipandang, dilihat juga lebih indah ya. Ya, dinding yang ada di sekolah atau misalkan lahan yang hijau dan jadi sarana untuk lahan ya sebenarnya. Betul, tidak selalu harus ada tanah yang luas begitu. Jadi ini tanaman vertikultur, hidroponik, saya kira itu salah satu metodologi kita untuk mengenalkan dunia pertanian ke mereka dan memanfaatkan lahan yang cukup sempit gitu yang sekarang ada di sekolah-sekolah. Tadi jenisnya caranya sudah dikasih tahu sama Pak Beni. Iya, soalnya tadi kenceng banget Pak. Lahannya sempit, iya. Luar biasa. Tadi kita sudah dapat informasi, dapat ilmu yang luar biasa banyak soal potensi kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Cara melestarikannya bagaimana, merawatnya juga bagaimana, luar biasa. Kan nanti sesaat lagi kita akan ajak juga nih para sahabat sekolah dasar untuk tahu lebih banyak lagi soal profesi petani. Terlebih sekarang ini Pak, di masa pandemi. Nah ini dampaknya seperti apa dan juga keberlangsungan juga bagaimana. Tapi sesaat lagi ya sahabat sekolah dasar.
sekarang saatnya kita akan cari tahu kalau di masa pandemi ini bagaimana ya dampaknya terhadap para petani. Dampaknya besar nggak? Kalau kita lihat pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun. Sudah mau ulang tahun yang kedua ini corona ini kan. Sudah mau ulang tahun yang kedua, dampaknya luar biasa, pasti bisa dilihat secara langsung apalagi terhadap sektor ekonomi. Tapi siapa sangka ternyata ada data yang bilang kalau sektor pertanian ini justru adalah salah satu sektor yang paling stabil. Nah, ini kita akan cari tahu sebenarnya dampak dari pandemi ini terhadap petani di Indonesia seperti apa. Ini kayak Pak Beni yang bisa jawab nih, Pak. Ya, baik. Jadi memang dengan kondisi pandemi seperti sekarang begitu ya, kalau melihat dari beberapa sektor yang ada, sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor yang masih bertahan. Nah, artinya ini memang di mana semua pada diam di rumah ya, tidak bisa belanja keluar segala macam. Nah, sehingga ini membuka segmentasi pasar baru. Kemarin kita buat pola pasar digitasi, Bu. Jadi artinya semua produk pertanian kita masukkan ke sistem yang sudah kita buat, Bu. Nah, artinya ini juga para warga masyarakat di kabupaten bisa mengakses terhadap kebutuhan hari-hari. Jadi mereka tidak usah belanja ke pasar depan kemana-mana. Kita bantu melalui akses digitasi pemasaran. Nah, sehingga para petani ini juga kita jembatani dalam mereka memasarkan produk-produk pertanian mereka begitu. Ada tidak, Bu Ning, misalnya kalau di sekolah nih para sahabat sekolah dasar pengen bisa merasakan menjadi petani atau misalnya tahulah paling tidak edukasi pembelajaran mengenai pertanian. Itu caranya bagaimana? Ada tidak, Bu, sarana ke sana? Ya, terkait pembelajaran memang kita dorong agar memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitarnya. Mengenalkan, mengedukasi anak-anak kita untuk lebih jauh mengetahui tentang potensi agraris pertanian, memang harus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tadi juga Bu Emma sudah menyampaikan, anak dibawa ke sentra-sentra tertentu, atau anak juga kita ajak ke sawah untuk berkenalan dengan Pak Tani, memahami apa namanya pekerjaan kegiatan para petani, sehingga anak pun secara langsung akan belajar banyak hal ketika anak-anak kita belajar dari alam. Pak Totong, kalau lihat Garut ini kan luar biasa ya Pak, tidak hanya sumber kekayaan alamnya saja, tapi juga tadi orang-orangnya, gurunya, masyarakatnya luar biasa. Ada tidak Pak, mungkin bagi-bagilah ke sahabat sekolah dasar di rumah gitu ya, hal-hal yang bisa menginspirasi kisah-kisah dari Garut. Ya, beberapa hari ke belakang kami men-share ke WA Group dari berbagai para kepala sekolah. Gitu. Jadi ternyata banyak. Jadi kisah sukses anak petani. Tapi paling tidak kami ingin menyampaikan beberapa orang saja. Juga ini sinergi dengan Dinas Pertanian. Itu warga Garut ya Pak ya? Warga Garut. Dan ini masih milenial. Ada yang namanya Rijal Pahreja. Dia mengembangkan agrowisata Epilu. Ya. Di sini apa namanya Pak agrowisatanya? Epilu. Jeruk. Jadi fresh from farm. Fresh from farm. Segar dari tanah penanam. Metik jeruk langsung di kebunnya gitu. Nanti ada liwet juga dan sebagainya. Ini baru 30 tahun, dia lulusan IPB, bahkan ada beasiswa dari FAO ya. Dan 3 tahun selama di Amerika. Sekarang mendirikan tadi, usia masih 30 tahun. Nah, tapi kalau sebenarnya dari Kemendikbudristek ini bukan tadi kan harus ditekankan lah ya kepada peserta didik bagaimana kemudian perlunya menjaga, melestarikan potensi alam kita, tanaman-tanaman, pertanian, peternakan, segala macamnya lah gitu ibaratnya ya. Tapi bagaimana memberikan upaya-upaya, dorongan-dorongan kepada setiap sekolah untuk dapat mewujudkan ini, Bu? Caranya gimana gitu? Caranya ya kembali lagi literasi itu, bermain harus bermakna belajar. Nah, semua itu harus dikenalkan sejak dini. Sejak dini anak-anak kita sudah diberikan nalar kritis gitu ya, untuk terlatih bagaimana dia bisa mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini. Nah, ketika mereka sudah suka dengan permainannya, kita tanamkan edukasinya, makna-maknanya, sehingga itu akan menjadi terinternalisasi dalam diri mereka, tumbuh rasa cinta, ingin tahu, ingin belajar, karena sejatinya anak-anak itu haus akan sesuatu. Betul Bu, anak-anak zaman sekarang tuh kepo ya luar biasa. Kadang malah kita yang kayak malas jawabnya karena kritisnya luar biasa. Betul. Nah, ini yang menjadi satu kebijakan Kemendikbudristek
terhadap Merdeka Belajar. Mendorong agar kita itu bisa melakukan improvisasi di sekolah. Bisa meningkatkan aktivitas banyak hal di sekolah, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Iya. Salah satunya begini kan Bu Ning, ada peran dari sekolah yang untuk menciptakan lingkungan hijau dan juga berkelanjutan. Nah, bagaimana menyadarkan para sekolah bahwa ini tuh penting, harus dilakukan? Iya. Nah, ini tentunya pemerintah tidak bisa sendiri. Sekali lagi peran orang tua penting sebagai fasilitator, sebagai edukator di rumah ya, itu penting. Kalau di dunia pendidikan Pak, program-program untuk pembangunan berkelanjutan apa saja? Ya, dari ada 17 indikator di SDGs. Salah satu adalah pendidikan berkualitas. Ya, kita mendorong atau mendukung program-program Kemendikbud. Salah satu diantaranya adalah Merdeka Belajar yang disampaikan. Lah Pak Beni, saya ingin bertanya juga nih Pak, bagaimana kemudian para petani-petani kita lah ya, untuk dapat melakukan transformasi pertanian yang bisa ramah lingkungan. Nah, tantangannya apa aja ini Pak biasanya? Jadi perlu kami sampaikan di Kabupaten Garut ini kita sudah membuat agroklinik, Bu Dir. Agroklinik. Nah, jadi agroklinik itu sama saja dengan puskesmasnya gitu ya. Jadi kalau kita sakit kita datang ke puskesmas. Itu di tingkat apa Pak? Di tingkat kecamatan. Jadi kita sudah ada 17 kecamatan, kita buatkan agroklinik. Jadi kalau tanaman sakit datangnya ke situ. Ada juga ya nih. Jadi petani membawa contoh tanaman sakit ke sana. Nah, di sanalah kita edukasi atau berikan pengertian terhadap pertanian yang ramah lingkungan. Nah, kita ajarkan bagaimana caranya membuat pestisida nabati. Jadi pestisida itu tidak hanya berasal dari obat kimia saja, tetapi ini bisa kita buat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini keren Pak, ini keren. Nah, jadi ada pestisida nabati, ada insektisida hayati dan sebagainya. Nah, itu pada dasarnya adalah disediakan oleh alam. Oke, kalau dari Kemendikbudristek sendiri, ada tidak Bu pesan-pesan agar kemudian sahabat sekolah dasar kita di rumah ini bisa tahu betul gitu pentingnya melestarikan alam Indonesia, terutama juga tadi seperti tema kita kan, tanah kita tanah surga ini bisa lestari Bu sampai nanti anak cucu buyut gitu. Memang anak-anak kita harus selalu dimotivasi. Jangan kalah sama medsos. Betul. Anak-anak kita sekarang banyak termotivasi oleh konten-konten di medsos yang luar biasa. Tapi saya yakin nih dengan penuh semangat, sektor pendidikan, sektor pertanian, masyarakat, guru, kalau kita semua selalu memotivasi anak-anak kita dengan cara yang menarik. Mari kita gunakan kemurahan kemajuan teknologi digital untuk membangun konten-konten yang menarik buat anak-anak kita. Itu bagian dari cara memotivasi. Salah satunya seperti ini. Salah satunya seperti ini. Karena kalau guru saja dengan pola konvensional itu juga nggak menarik ya Bu ya. Tapi kalau kita bisa mengembangkan teknologi, mengembangkan konten-konten dan menggunakan teknologi dengan cara milenial, dikemas dengan teknologi komunikasi yang menarik, saya rasa itu menjadikan solusi bagus, solusi terbaik untuk anak-anak kita. Tapi Bu, pertanyaannya mumpung di sini ada Pak Kadis Pertanian, ada Pak Kadis Pendidikan, ada Direktur Pendidikan Sekolah Dasar juga di sini. Apa yang ingin disampaikan dari perwakilan sekolah terkait ini Bu, ketahanan pangan? Ya minimal mungkin karena di sini kita harus kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pertanian, minimal itu tanaman penghijauan di sekolah-sekolah yang ada di Garut Kota. Nah, itu Pak. Di sini ada Ibu Korwilnya yang sangat luar biasa. Insya Allah Pak Beni mungkin akan langsung mendata sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Korwil Pendidikan Garut Kota. Nah, ayo kita pantau sahabat sekolah dasar, nanti kalau di sekolahnya belum ada, langsung hubungi Pak Beni. Kita todong di sini. Kita todong Pak Beni. Luar biasa sekali ya. Tadi perbincangannya cukup menarik. Bahkan kalau dibilang tadi ya, seperti data yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sini, ternyata sektor pertanian ini adalah sektor yang paling stabil, luar biasa. Jadi mau coba tidak? Nah, kan seperti itu. Terima kasih banyak Pak Beni, terima kasih banyak Pak Totong, Bu Ning, Bu Emma, terima kasih banyak juga semangatnya untuk kita semua. Nah, kalau tadi sudah diserap ya ilmu-ilmunya, semoga juga bisa diterapkan, diimplementasikan di rumah gitu kan. Sesaat lagi nih akan ada juga ini, yang seru-seru juga ini Bu, seru-seru juga. Kita akan umumkan pemenang dari giat atau galeri informasi aktivitas transformasi. Sudah ada pasti yang nunggu-nunggu kan siapa pemenangnya, tapi sesaat lagi.
Nah, ini dia saatnya pengumuman giat berpartisipasi, Galeri Informasi Aktivitas dan Transformasi. Sudah tidak sabar pastinya. Tapi apa sih giat berpartisipasi itu? Jadi giat berpartisipasi ini adalah program dari Direktorat Sekolah Dasar untuk memberikan kesempatan bagi sekolah, bagi guru dan juga peserta didik untuk kemudian yang telah setia begitu ya mengikuti sayembara dan juga kreativitas sekolah dasar serta webinar-webinar dari Direktorat Sekolah Dasar yang juga sudah pasti sudah ada mengirimkan foto Bu, ada yang juga yang mengirimkan video, mengirimkan karya tulisnya dalam giat berpartisipasi ini. Hadiahnya karena besar juga Bu. Jutaan rupiah, 25 juta rupiah hadiahnya. Nah, langsung saja untuk pemenangnya kita serahkan terlebih dahulu. Mari, Buning, monggo. Oh Bu, monggo Bu, silakan. 5 pemenang yang paling sering mengikuti webinar Direktorat Sekolah Dasar adalah 1. Nurjati Marina SPD SD Negeri Kedung Banteng. Yang kedua Ahmad Maroni Fuad SPD dari Masyarakat Umum. Wow. Yang ketiga Yeti Kurniati SPD dari Masyarakat Umum. Yang keempat Misyani SPD dari SD Negeri 3 Jingkang. Wah, Yang selamat. kelima Wandi Wahyudin SPDI dari SD Negeri 2 Karangpaninggal. Dia 5 ya Bu. 5 pemenang yang paling giat mengikuti sayembara Direktorat Sekolah Dasar adalah 1. Fenosa Putra Oktaviano SD Negeri 2 Redangbong. Yang kedua Sanakafak Azahra SD Negeri Sonosewu Yogyakarta. Dari Jogja. Yang ketiga Desak Putu Firsa Anandita dari SD Negeri 3 Banjar Jawa Bali. Luar Yang biasa. keempat Nabila Aira Saguherau SD Negeri Cibulu 1 Kota Bogor. Yang kelima Afifah Hima Aulia dari SD Negeri 021 Tarakan. Tarakan mana suaranya? Gitu ya. Tadi sudah ada 5 pemenang dari 2 kategori selanjutnya. Monggo, Buning. Ya, ini adalah pemenang selanjutnya, pemenang giat berpantun. Nah, ini dari kawan-kawan panitia sudah menyiapkan 5 pemenang giat berpantun. Wow. Ini saya sebutkan ya, 1 selamat kepada Rohmat Umara dari SD Negeri 1 Cikeris. Tentunya ini Jawa Barat ya. Jawa Barat. Tepuk tangan buat Rohmat Umara. Yang kedua, Fatina Azahra dari SD IT Rabi Radia. Nah, ini dari mana nih ya? Nanti langsung dihubungi lah oleh admin Nanti kami. kawan-kawan panitia yang akan menghubungi. Kemudian yang ketiga, Jihan Oktaviana dari SD Negeri Argopeni, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah. Yang keempat, Juli Kustini Indrawati dari SDIT Jabal Nur. Dari mana itu Bu? Jabal Nur yang pasti bukan yang dari Mekah ya. Di Ini sini, masih di Indonesia kayaknya Mbak. Ibu. Iya. Rooming Selamat ya. Yang terakhir, Maria Lucia Kelanit dari SD Naskat Kolser. Wah, namanya sama saya tuh. Selamat Maria ya. juga, tapi bukan Maria yang ini. Dan tentunya untuk ini kawan-kawan panitia juga sudah menyiapkan hadiah kenang-kenangan. Wow. Apresiasi dengan total nilai 2 juta Bu? rupiah untuk 20 orang pemenang. Berupa kuota internet. Berupa Jadi kuota internet. biar semakin semangat lagi Biar belajarnya. semakin semangat belajarnya. Luar Selamat biasa. untuk kawan-kawan adik-adik pemenang lomba giat berpantun. Sering-seringlah berpantun untuk kesehatan dan kebahagiaan. Betul sekali. Karena kebahagiaan menjaga imun di masa pandemi. Nah, apalagi di pandemi ya. Yang nggak mau kalah ada Pak Totong juga yang mau bacakan pemenangnya, ya kan? Pemenangnya dulu Pak, monggo. Nomine ya, guru dengan predikat giat Wah, berpartisipasi. ini untuk para guru kali Ya, ini. para guru nih, keren-keren ya di Indonesia tuh gurunya luar biasa ya. Nominenya adalah 1 Abdurrahmat SPD SDN 011 Balikpapan Tengah. Wah, Yeay, selamat Ya, Balikpapan. kemudian Wilhelmus Dura Muda SPD Guru Tengah 2 Flores Timur. Ya.
Kemudian nomine yang ketiga adalah Liana Witriastuti SPD, SD Negeri 1 Madu Boyolali. Boyolali. Kemudian Marlina SPD, Kedung Banteng. Kemudian yang terakhir nomininya adalah Jana MPD, SDN Angke 6 Pagi, Jakarta. Luar biasa. Ini juga rata ya Bu, Iya. tidak hanya di beberapa daerah saja, tapi juga seluruh Indonesia dari Bali, Jogja, Jakarta. Pemenangnya adalah Abdul Rahmat SPD. SDN 011 Balikpapan Tengah. Selamat ya untuk Pak Abdul Rahmat dengan mendapatkan hadiah ponsel pintar senilai 5 juta. Luar biasa. Selamat Pak Abdul Rahmat ya. Kalau Pak Totong tadi untuk gurunya, sekarang untuk siswanya nih Mbak. Jadi siswa dengan giat berprestasi nominenya adalah 1 Belva Bintang Ganesha. Asal sekolah ini dari SDN Ulu Jami 07 Pagi, Jakarta Selatan. Yang kedua ini ada Ade Arkan Prinza Prianto. Dari sekolahnya asalnya dari Melayu 03 Pagi, Jakarta Timur. Ketiga ada Muhammad Depasa Pahlevi, asal sekolahnya dari SDN Percobaan Palangkaraya. Jauh sekali Palangkaraya. Juga ada nih, Mbak. Yang keempat ada Sana Kafab Azahra dari SDN Sonosewu, Yogyakarta. Di Jogja banyak yang menang juga Jogja. Yang kelima ini yang terakhir ada Octaviano dari SDN Lebong. Selamat. Dan pemenangnya adalah Arkan Prinza Prianto dari SD Melayu 03 Pagi, Jakarta Timur. Selamat. Hadiahnya apa Pak? Hadiahnya Pak Beni? Untuk pemenang ini akan mendapatkan hadiah ponsel pintar senilai 5 juta rupiah. Selamat bagi pemenang. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk bisa berprestasi di langkah-langkah berikutnya. Luar biasa, jadi sudah tahu ya siapa pemenangnya saja, karena dari kami nungguin ini kuning Bapak Ibu supaya nungguin. Sekarang sudah dibacakan, hadiahnya pun juga segera meluncur ke rumah adik-adik Bapak Ibu guru sekalian. Iya, ini masih ada satu lagi Mbak Maria, terkait dengan lomba atau apa ya, kegiatan dari agenda giat sekolah dasar ini adalah sekolah dengan predikat giat berpartisipasi. Ini untuk sekolahnya ya Bu ya? Ini untuk sekolahnya. Kalau tadi untuk peserta didiknya, gurunya ya, ada juga perwakilan dari masyarakat, ini untuk sekolahnya. Nominasinya adalah pertama SDIT Darussalam Kota Batam Riau. Selamat. Tepuk tangan untuk SDIT Darussalam. Yang kedua, SD Negeri Ulu Jami 7 Pagi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ini Bu Ima deg-degan deh tadi sekolahnya masuk apa enggak? Yang ketiga, SD Negeri 011 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Yang keempat, SD Negeri 018 Sagulung, Kota Batam, Riau. Luar biasa Riau. Kota Batam bukan Riau ya, Kota Batam Kepulauan Riau. Ya. Kepri. Yang terakhir, SD Negeri 5 Langsa, Kota Langsa, Aceh. Ini adalah 5 nominasi untuk giat berprestasi. Dan pemenangnya adalah... Siapa ini Bu? Siapa ya? Siapa ya pemenangnya? Soalnya lumayan nih hadiahnya. Gede sekali ternyata hadiahnya. Luar biasa. Tapi siapa ya pemenangnya? Panitia sudah menetapkan untuk sekolah yang giat berprestasi, berpartisipasi. Pemenangnya adalah SDIT Darussalam Kota Batam, Kepulauan Riau. Menang ya. Terakhir ini katanya ada yang mau disampaikan Bu Ning terkait dengan Hari Tani ini Bu Ning? Ya, terkait dengan Hari Tani tentunya sekali lagi melalui talkshow ini kita sama-sama membangun kekuatan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan mendorong masyarakat, anak-anak kita khususnya untuk memiliki kepedulian dan empati kepada sesama, khususnya kepada petani Indonesia. Ada pantun Bu katanya. Closing statement berupa pantun.
Jalan-jalan ke pasar tradisional. Cakep. Membeli beras dan sayuran labuh. Cakep. Selamat Hari Tani Nasional. Untuk Indonesia tangguh, Indonesia tangguh. Nah, itu dia, luar biasa. Untuk Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Harapannya itu dan dimulai dari ini. Ya. Sahabat sekolah dasar semuanya yang sejak dini harus paham betul salah satu soal ini, Bu, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Sumber daya alam kita yang sungguh luar biasa tadi sudah dijelaskan cukup panjang, dan ini menjadi akhir perjumpaan kita. Saya akan tutup juga dengan pantun, karena tadi saya awali dengan pantun. Saya akan tutup juga dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Pantunnya adalah ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi. Cakep. Saya tutup acara ini. Semoga esok akan berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua sahabat sekolah dasar. Salam sehat, jaga kesehatannya, dan tadi ingat ya, belajarnya dikencengin gitu kan. Semoga menjadi milenial yang sukses. Terima kasih banyak Pak Lotong, terima kasih Pak Beni, Bu Ning, terima kasih Bu Emma, terima kasih. Kita ucapkan sampai jumpa kepada sahabat sekolah dasar di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sahabat sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri.